warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Al-mu'minul muhamminul adilul jabbar mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu wahid wa rabban syahida la ma'budu siwa wa nahnu la muslimun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa habibillahi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'as maqaman mahmudan la yaghbituhu fihil awwaluna wal akhirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Yang saya hormati terutama sekali Bapak Lurah Kota Tanjung Pura yang turut berhadir pada malam hari ini sekaligus mewakili Pak Camat. Yang saya hormat juga Bapak Panitia Abu Bakar, Bapak Abu Bakar ya, nggak tahu, lupa saya namanya, yang berusaha bekerja keras ya, melaksanakan peringatan Maulid beserta jemaah. Kemudian saya hormati semua bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin rahimakumullah yang berhadir dalam peringatan Maulid. Terlebih mari kita bersama-sama untuk mendapatkan berkah dan rahmat dalam peringatan ini, sehingga kita dapat penuhkan pikiran seperti kata Allah, al-taqrusul qalbi, pikir itu kita hati. Sambil mendengar instruksi Rasulullah, tafakkaru saati hudurin kini Allah, coba tafakkur sebentar, tetapkan ingatan hati kepada Allah. Setelah tetap ingatan kita, komunikasi kita, hubungan kita pada Allah, mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur setiap saat, setiap detik jantung kita itu bergerak kepada Allah SWT yang telah menuntun, membimbing, menunjuki kita semuanya kepada jalan yang diridainya, kepada jalan yang benar. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ini sampai saat ini masih tetap dijadikannya hamba Allah yang beriman di permukaan bumi ini, hamba Allah yang beriman di dalam agama Islam ini. Dengan iman itu Allah senantiasa tetap memberikan kepada kita rahmatnya, taufik dan hinayahnya, qudrat dan iradatnya, kekuatan dan batin, kesehatan, keselamatan dengan izin dan ridhanya juga. Pada malam hari ini kita dapat bertemu, berkumpul semeriah ini dalam rangka memperingati sejarah Maulid kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan peringatan ini nanti bertambah ilmu kita, iman kita, amal dan takwa kita pada Allah Ta'ala, sehingga kita nanti benar-benar dapat menjadi manusia muslim yang berkualitas, manusia muslim yang seutuhnya dari dunia sampai akhirat. Selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih Allah yang senantiasa kita agung-agungkan, kepada kekasih Allah yang senantiasa kita mulia-muliakan, yaitu seorang pemimpin besar reformasi Islam, junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan peringatan kita adakan malam hari ini mendapat berkah, mendapat limpah sepat Nabi kita, dan dapat pula kita ini hendaknya dijadikannya lah umat dan pengikut
di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Walaupun kita disibukkan oleh duniawi kita atau pekerjaan kita, profesi kita masing-masing, ya kita sadar dirilah. Kita sebagai manusia yang dhaif, yang hina, yang tidak punya apa-apa di sisi Allah, hendaknya mulai dini atau mulai saat ini kita senantiasa dapat beramaliyah, berubudah, memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang sama sekali tidak tahu kita waktu dan saat. Mungkin sebentar lagi, tengah malam, subuh esok, yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin rahimakumullah, saya malam ini tidak banyak-banyak bicara. Tidak, hanya apabila siap saya berhentilah, itu batasnya. Malam ini diperingati Maulid, artinya kelahiran Nabi. Saya tidak membahasnya kelahiran Nabi. Saya akan banyak buku-buku baca aja. Tapi apa tujuan Nabi kita Muhammad SAW diutus Allah ke muka bumi ini? Yang penting itu. Yang sampai. Hadirin rahimakumullah. Instruksi Allah dalam kitab Quran, ya, gunanya kita peringatan ini dalam surah Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Perintah Allah, dijadikan Muhammad itu menjadi seorang rasul untuk menjadi cermin, menjadi teladan, menjadi contoh sebaik-baik contoh. Pertama, dicontoh ayat kalimat yang pertama, bahwa Nabi kita Muhammad itu tidak jenuh-jenuhnya, tidak muak-muaknya mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, Nabi kita Muhammad yakin 100% ada hari pembalasan, penghisapan, ya, diminta pertanggungjawaban selama kita hidup di permukaan bumi ini. Yakin betul. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bisa dapat ridha, dapat rahmat, supaya terlepas daripada penghisapan? Kalimat yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, maka banyak-banyak ingat Allah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita meniru, menteladani, menyontoh Nabi kita Muhammad SAW, jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong. Rasul sudah instruksikan kepada kita dalam hadis Bukhari, awalan wa akhiran. Kalau meniru Nabi, dari awal sampai akhirnya, zahiran wa batinan, zahir dan batinnya, qaulan wa fi'lan, ucapan dan perbuatannya, wa ta'atan, ketaatannya, wa ibadatan, hubungnya pada Allah, wa amalan salihah, itu adalah amal saleh. Kalau itu salah, tidak itu salah. Kecuali nama orang si soleh, soleh tak beramal pun soleh ya. Jadi saya ambil inti-inti saja. Instruksi Allah ada 6 ayat, suruh menyuruh kita. Surat Luqman ayat 20. Ada 6 ayat. Al-Hadid juga. Wa asbagha alaikum ni'amahu jahiratan wa batinatan. Allah mengkurniakan pada kamu ada diri jahir, diri batin, nikmat jahir, nikmat batin, amal zahir dan amal batin. Harus kita kira. Jadi jangan kita meniru jahir-jahir saja. Kalau jahir Islam ini yang kita kerjakan, itu dikatakan rukun Islam 5 perkara. Ini rukun Islam 5 perkara. Ini rukun. Mengucap, sembahyang, haji, zakat, diulangi, mengucap 25 syahadat, menegakkan salat, puasa, zakat dan haji. Ini dikatakan rukun sebagai syariat Islam. Ya, jahir Islam, luar Islam. Ini bisa ditiru orang kafir. Tengok sinetron-sinetron itu yang sembahyang orang Kristen. Ini orang kafir. Nah, ini kalau syariat namanya luar bisa ditiru orang kafir. Contoh namanya asyhadu an la ilaha illallah. Tulis di kertas. Suruh
Cina siapa yang membaca? Tahu tak? Siapa yang baca? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kata dia. Surah sembahyang. Tengok sembahyang. Ya. Puasa dalam Quran 2 ayat ya. Orang Yahudi siap Sabtu puasa. Ini bisa dikira. Ini syariat Islam. Nah, kita akan tahu tujuan Muhammad nanti benar. Ketiga itu ada dasar Islam. Kata Hadis Tabrani. Ural Islami wa qawaidul shalah. Dasar Islam itu ada 3 perkara. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun. Barang siapa meninggalkan salah satu di antara 3, kafir orangnya. Pertama, syahadatu Allah ilaha illallah wa anna, menyaksikan Allah. Bukan menyebut-nyebut, menyaksikan Allah, menyaksikan Muhammad Rasulullah. Ya. Yang kedua, aqim salat. Menegakkan salat yang diwajibkan. Yang ketiga, shaum Ramadan, puasa. Ini dasar. Tidak tercantum zakat dan haji. Rukun masuk. Zakat haji, zakat sampai kiamat dunia. Tak usah kita berzakat. Allah Ta'ala tak marah. Makan pun tak lepas. Makan tak lepas. Mau jengkol, beli jengkol pun tak bisa. Oh zakat. Ni haji sampai nisa. Sampai kiamat dunia ni. Gak usah ni haji. Allah dah tak sampai nisa. Ya. Kalau rukun ada. Tadi rukun Islam yang perkara itu syariat Islam. Jadi Islam luar Islam. Ya. Yang tadi dasar Islam itu hakikat dan syariat Islam. Hakikat dan syariat. Hakikatnya bisa dia apa? Pertama, antasyhadallah illallah, menyaksikan Allah, menyaksikan Muhammad Rasulullah. Baru kembali ke syariat, tegakkan salat dan puasa. Salat dan puasa bisa ditiru, tapi hakikat tidak bisa ditiru orang kafir. Dan kan orang Islam masih tidak belajar, tak tahu dah hadis hakikat. Ya, tak bisa. Ini hakikat dan syariat. Yang tadi syariat saja. Baru yang ketiga, hakikat dan ma'rifat. Ini perjuangan Nabi. Nah, ini ajaran ya, disampaikan Jibril sama Muhammad dalam hadis Bukhari dan Tabrani dan Muslim. 3 pelajaran. Ya Muhammad, akhbirni an Islam. Ya Muhammad, apa itu Islam? Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, apa itu iman? Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Apa ihsan? Ini pelajaran Islam terakhir. Pertama, Jibril menanya sama Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad, apa itu Islam? Rasul tidak pernah mengucap Islam itu mengucap 2 kalimat syahadat, tidak pernah. Apa Islam? Antasyhada Allah illallah wa anhu, menyaksikanlah menyaksikan Muhammad Rasulullah. Menyaksikan Allah, mengenal Allah. Tidak kenal, la tasul ibadatu illa bi ma'rifatullah. Tidak sah semua amal ibadat tanpa mengenal Allah. Apa Islam? Mengenal Allah. Sudah kenal? Belum pasti dia beriman. Ya. Baca Al-Hujurat ayat 14 dan ada 4 ayat. Rasulullah berjuang mengajak Arab-Arab Badui masuk Islam, taat dan sembahyang. Sudah masuk Islam. Mereka mendatangi Rasulullah lalu berkata, Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna kulam tu'minu walakin qul aslamna walamma jadul imanu fi qulubikum. Karena qalatil a'rabu amanna, berkatalah orang-orang Arab yang sudah masuk Islam yang sembahyang taat, ya Rasulullah, kami telah beriman kepada Allah. Perintahlah pada Rasul, kulam tu'minu walakin qul aslamna. Katakan Muhammad kepada mereka, kamu belum beriman, bilang aja baru Islam, kena iman itu. Walam ini iman qulub, kena iman itu belum ada dalam hati kamu. Jadi apa itu iman? Ini perjuangan Nabi. Apa iman? Sekarang ini kita nggak diajarkan sama kita. Hanya instruksi siapa kita disuruh beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jadilah manusia beriman. Hadapi sesuatu dengan iman. Jadikan iman menjadi alat atas yang tak ampuh sama kita. Tapi iman tidak pernah diajarkan, tidak pernah dikasih tahu. Kenapa? Memang dia tidak tahu.
yang diajarkan dari lafaz ke arti, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Iman itu bahasa Arab, diartikan bahasa Indonesia percaya. Iman bahasa Arab diartikan dalam bahasa Inggris belief. Iman bahasa Arab diartikan dalam bahasa Cina xianxin. Di Cina sini wa xianxin, saya percaya. Wa busian saya percaya. Iman bahasa Arab diartikan dalam bahasa Pakistan namdike. Iman bahasa Arab diartikan dalam bahasa Kling kira-kira mundur kene maju kene. Apa iman? Maju pun kena, mundur pun kena. Kalau tanya orang sama kita, bapak, ibu, apa arti iman? Jawabnya percaya. Lantas dia tanya artinya. Apa artinya? Kalau Jibril menanya sama Muhammad, ya Muhammad, akhbirnya an iman, ya Muhammad, coba apa? Ceritakan mak iman itu apa? Enggak pernah Nabi mengatakan percaya. Apa iman itu? Alam yakni lilladzina amanu antasa'al qulubuhum li dzikrillah. Tidaklah orang itu dekatkan beriman sebelum hatinya ingat Allah. Mahwa aman, ingat Allah. Iman bukan diucapkan, bukan di perbuatan. Al-iman fi qalbi. Iman itu di dalam hati. Ini perjuangan. Saya singkat-singkatkan saja dasar-dasarnya supaya betul-betul pulang at-takfur dan berpikir pelita hati. Sudah dikenal Allah, sudah bisa ingat, baru perintah ketiga, ya Muhammad, akhbirnya an ihsan. Apa ihsan? Apa jawab Rasulullah? Anta annaka tarah, fa illam takun tarahu, fa innahu ya. Sebab Allah lihat. Macam mana melihat Allah? Wa bainatin minal huda wal furqan, kita harus dapat membedakan hak dengan batal, Tuhan dengan bukan Tuhan. Di mana dilihat? Apanya lihat? Pakai apa melihat? Saya belajar sama Ustaz dulu, mudah. Jawab Ustaz, guru saya, jika kamu tidak dapat melihatnya, pasti Allah dapat melihat kamu. Ya kan? Memang benar Allah itu maha melihat. Bukan orang salat saja dilihatnya, orang berbuat maksiat pun dilihatnya. Apalagi kita salat. Kita salat pasti dilihat Allah. Cuma kita sekarang, Allah melihat kita salat, kita melihat apa dalam salat? Macam-macam yang kita lihat. Jangan bohong. Bohong itu orang munafik. Jangan bohong. Apa yang kita lihat dalam sembahyang? Macam-macam. Kenapa macam-macam? Tauhid Islam sekarang tinggal di lidah. Yang saya pelajari, Allah itu esa, tidak beranak dan tidak dianakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada misal satu contoh pun. Laisa kamitslihi. Inilah tauhid Islam. Tulis saja di kertas. Suruh orang non-Islam itu, orang Cina itu baca. Tahu enggak? Baca itu asing. Allah itu esa, beranak dan dianakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alif. Kalau itu tauhid. Setelah saya belajar oleh dosen saya, keputusan tauhid, wujud artinya ada. Mustahil Allah Ta'ala itu tidak ada. Apa bukti Allah Ta'ala itu ada? Huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dialah menjadikan 7 lapis langit dan isi di antara keduanya. Jadi membuktikan Allah itu ada yang jadikan langit dan bumi dan alamnya. Betul nggak bapak-bapak ibu? Betul ya? Bagus. Yang dikenalkan ulama sama kita kan langit dan bumi. Kita bukan mau menyembah langit dan bumi. Kita mau menjadi yang menjadikan langit dan bumi. Yang tunjuk tanda-tanda Allah ada langit dan bumi. Itu dikenalnya. Sama jawab Islam dengan kafir. Tanya Islam, apa berkata? Ada langit dan bumi. Kristen juga ada langit dan bumi. Lantas langit dan bumi dikenal sama kita. Yang menjadikan langit dan bumi Allah nggak dikenal sama kita. Kita sebutkan dalam sembahyang, inni wajjahtu wajhaya lilladzi fataras samawati wal arda. Sesungguhnya kuhadapkanlah wajah mukaku pada Allah yang menjadikan 7 langit. Allah kita kenal, yang kita kenal langit dan bumi. Maka sembahyang terpandang ingin langit dan bumi. Nampak anak, nampak bini, nampak cendol, nampak lengkong. Isi langit yang nampak, jangan bohonglah. Ini nampak. Tinggal cerita. Ya, ini. Hadirin rahimakumullah. Bentar, cepat kali jam saya. Ya, sudah 15 menit. Ya. Pak, ya ini supaya kita jelaskan Islamnya, saya tunjukkan bagaimana nanti ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam pelajaran kita pernah mendengar ya. Saya juga dipelajari waktu oleh dosen kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, nama Allah dalam kitab Quran berapa banyak yang dikatakan Asmaul Husna? 99. Betul Pak? Betul Bu? 99. Bagus. Kalau 99 nama Allah, coba saya tanya. 9. Pertama Allah, kedua siapa? Si Murangkir. Coba jawab kedua, apa nama Allah? Kalau begitu banyak nama Allah, siapa namanya? Hah? Apa itu? Rabbil Alamin? Hah? Rahman? Rahman itu bukan namanya. Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih. Allah itu Maha Rahim, Maha Penyayang. Itu bukan namanya. Nama Allah yang kita Quran cuma satu, tidak ada lebih. Tidak ada 1/2. La ilaha illallah, tidak ada selain Allah. Inamnya Allah, alif lam lam ha. Ini kalimat Tuhan. Kalau nanti Rahman itu nama demikian ya, takbir kalau Allah Akbar lagi, Rahman Akbar boleh, Rahim Akbar, berzikir pun boleh. La ilaha irrahman, la ilaha irrahim. Nyaut nanti Rahman Rahim ada. Betul-betul pikir. Nama Allah cuma satu. 98 itu nama sifat. Setiap nama sifat bisa diterjemahkan, bisa diartikan, bisa ditafsirkan. Allah tidak bisa. Ya. Ini nama itu alif lam lam ha. Allah. Ini kalimat Tuhan. Siapa namanya? Adik-adik, ibu-ibu? Siapa nama Allah tadi? Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan min Allah. Itu namanya Allah. Ya kan? Nah. Jadi kok Allah namanya, Cina pun pandai menyebut Allah itu. Allah Ta'ala itu ataklah. Wah ini belajar apa dapat untung Allah Ta'ala kasih rezeki. Bisa. Kalau Allah itu. Kalau namanya itu. Akhirnya kita sadar agama ini nggak diperdalami. Perintah Allah jahir dan batin. Kita jahir-jahir saja. Nah bisa. Nah. Jadi 98 nama sifat, yang 99 itu namanya. Ya. Yang 100 yang punya nama, langsung Allah dalam hadis itu berkata, ana saya la harfan wala sawtun, tidak berhuruf, tidak bersuara. Malam yadu yang yadri, barang siapa tidak merasa tahu. Apa disebutkan dia? Ada huruf baru. Ya. Tengok di sinetron itu sudah kita pandai Allahu Akbar. Pandai dia. Bisa tidak? Jadi maka itulah ya. Nah. Jadi selalu kita ini kadang ya, seluruh Indonesia di zaman merdeka, semua para ulama berdoa minta kepada Islam ini bersatu. Sampai sekarang tidak bisa bersatu. Kenapa? Lantaran minta sama nama. Bukan sama yang punya nama, minta sama nama. Coba, sekarang juga saya praktekkan. Kita tahu nama Bapak Presiden Republik Indonesia, siapa namanya? Susilo Bambang Yudhoyono. Mari saya minta Bapak Ibu Amin. Ya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, tolong bantu kami sedang dapat bahaya di sini. Tolong bantu. Dengar enggak? Enggak ya. Kenapa enggak dengar? Minta sama nama. Macam mana? Minta sama, coba datang. Susilo Bambang sana. Assalamualaikum Pak Presiden, ini kami dalam kesusahan, wah banyak kali, tolong lakukan. Saya tertarik. Demikian juga kita. Wajib kita pertama, ya, bukan sembahyang, bukan puasa. Sembahyang wajib Isra Mi'raj. Nabi Adam 120 tahun berdiri di Mekah, tak pernah salat. Ya. Ingat ya pada Allah. Sambil berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Sambil berdoa. Saya tahu ya. Jadi kita minta sama nama. Nah, jadi kita selalu, maka itu jangan minta sama namanya. Ya, minta kepada yang nama. Kuntu, kata Allah. Dalam hadis kursi berapanya? Hadis Tabrani, Bukhari, Muslim. Allah berkata, Kuntu, kunzan muhkan. Aku ini gudang rahasia yang tersembunyi. Fa'abaktu dan arafa. Aku ingin agar aku dikenal. Fahalaktul halaka liarafani. Maka diciptakanlah makhluk-makhluk ini untuk mengenal aku, bukan untuk menyembah aku.
Mengenal. Bagaimana menyembah tak dia kenal? Menyembah manusia saja yang bisa dilihat dengan mata kepala. Sebelum kenal nggak bisa kita sembah, apalagi Allah gaib, mereka gaib, setan gaib. Wah banyak minahu dapat. Itu mana membedakan? Sini kata orang Jawa, nang kinilah rusak ya kan? Coba. Kalau kita memuji yang punya nama, harus dengan namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu namanya. Yang mana yang maha besar itu? Yang kita ingat dan yang kita kenal. Subhanallah, Subhanallah, maha suci. Yang mana maha suci? Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang suci hatinya. Sudah bisa suci hati baru wa zakara rabbih, baru bisa ingat Allah, baru pasalla, baru bersembahyang. Al-A'la ayat 14. Catat ayat-ayat saya baca. Saya tunjukkan ini suratnya ayat sekian. Qad aflaha man tazakka wa zakara rabbih fasalla. Qad aflaha man, beruntung orang yang suci hatinya. Apa hukumnya orang yang suci hatinya? Kan afla man zaqaha wa qad khaba man dasa. Beruntung orang suci, sesat manusia tidak suci hatinya. Samsi ayat 9. Apa hukumnya orang enggak bisa ingat Allah? Fawailul qasiyatu qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dalalin mubin. Celakalah bagi mereka yang hati tidak ingat Allah, mereka sesat yang nyata, bukan ekek-ekek, dalam sesat mubin yang nyata. Ad-Dumar ayat 22. Sampai mana sesat orang hati nggak ingat Allah itu? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Bahum adallu, lebih sesat daripada binatang. Ulaika mughafilun, itu lalai tidak ingat Allah. Al-A'raf 179. Al-A'raf 179. Ini. Sudah bisa bersih hati, bisa ingatlah serahkan sembahyang. Tujuan sembahyang itu apa tujuan? Baca Toha 14. Fa'budni, sembahlah. Macam mana? Wa aqimi salat. Jika rukun sembahyang untuk apa ditegakkan? Didikri untuk mengingat aku. Toha 14. Nah, cuma salah pengertian waktu itu saya belajar di madrasah. Tandanya ingat Allah, kata Pak Ustadz saya, sembahyang, salat. Salat bukan ingat Allah, perintah kerja. Aqim tegakkan salat. Salat ditegakkan untuk mengingat yang memerintah. Subhanallah bukan mengingat, memuji. Mengingat bukan pakai lidah, bukan pakai anggota. Kalau mereka itu mengatakan salat itu ingat, subhanallah ingat, praktekkan 11 ayat. An-Nisa 103, Al-Baqarah banyak. Apa kata Allah? Udzukurullaha zikran katsira fadhkuru qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wa la takunu ghafilin. Banyak-banyak ingat Allah waktu duduk sekarang, waktu berdiri, waktu berjalan, waktu berbaring, di mana saya berada. Jangan lupa. Wala takunu, jangan lupa. Dalam jalan tetap ingat Allah. Kalau di salat katakan ingat Allah, suruh Ustaz tuh jalan sambil suruh jalan sambil sembahyang, bisa nggak? Kalau nggak salat dikatakan ingat, saya akan sambil jalan salat, bisa nggak? Saya tanya, ibu-ibu, bisa nggak sambil jalan salat? Hah? Enggak, berarti bukan ingat dah salat itu. Tidak. Kalau subhanallah dikatakan ingat, saya akan ibu-ibu sambil belanja, sambil mau pilih. Subhanallah, la ilaha illallah, mau mana mau belanja? La ilaha, ibu gila kata orang lain. Atau dalam WC kerjakanlah. Kalau ingat berlidah, subhanallah, la ilaha illallah, pray alhamdulillah, haram. Allah ada ngasih tahu, cuma kita tidak tahu. Ya. Itu ada 5 ayat. Al-A'raf 205 mengingat wadzkur rabbaka, ingat Allah, gunakan otak. Kemana diingat? Fi nafsika, dalam diri kamu. Tabarun dengan coba rasakan. Wahifatan jahil qali, bukan dijahilkan, bukan disebut-sebutkan pakai lidah. Bil ghudul asal, dari pagi hingga petang. Wala takum minal aqilin, jangan perlu-perlukan. Al-A'raf 205, Al-A'raf 205. Membedakan ingat dengan memuji, dengan berbuat. Wah, kacau. Kita dapat membedakan tuh. Ada kewajiban pertama kita beradah mengenal Allah tadi ya. Kuntum kunzal mufyah.
Aku ini adalah gudang rahasia yang tersembunyi. Fahabatun arafa, aku ingin agar aku dikenal. Fahalaqtul khalaqa liya'rafani, maka ciptakanlah makhluk-makhluk manusia untuk mengenal aku. Tujuan Allah pertama menjadikan manusia untuk mengenalnya, bukan untuk menyembahnya. Wajib sembahyang setelah Isra Mi'raj. Belum Isra Mi'raj ya wajib sembahyang. Ingin Allah, ya, ingin kenal, ya. Karena Allah ingin dikenal sampai kiamat dunia Allah, sampai kiamat Allah jadi dikenal. Macam mana mau kenal dia? Pernah Allah datang ke rumah kita? Siapa pernah datang di rumah datangi Allah? Tokoknya pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa itu? Allah. Allah yang mana? Allah Akbar, Allah besar. Iya, buka pintunya. Kau besar gendut aku itu. Ada ustaz mengajar sama saya. Kalau mengenal Allah katanya bangun malam jam 3 sembahyang tahajud. Kalau mengenal Allah. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, bilang sama Allah, ya Allah ya Rabbi, aku ingin kenal dengan engkau. Duduk kau dibuka aku, salam-salaman kita, saling kenal mengenal kita Allah. Bikin itu. Coba bikin. Ya. Kalau Allah itu mau mengenalkan diri, batal Rasul. Batal Rasul. Percaya ada 7 ayat. Sah. Apa itu? Bagaimana kena diutusnya? Sesuai Pak Lurah tadi sudah membaca. Walladzi arsala rasulahu bil huda walil haq. Dini kullihi walau karihal musyrikun. Diutus seorang Muhammad menjadi seorang rasul, ya? Membawa agama hak untuk mengatasi semua agama yang menyesatkannya. Lahir. Baru Nabi menyampaikan pengenalan. Terutama dalam hadis Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? I'lamu anna awalun wajibil al-insani ma'rifatullah bil istiqam. Ketahui olehmu kewajiban pertama bagi manusia mengenal Allah dengan yakin, bukan sembahyang. Kemudian Rasulullah memperingatkan para saudara-saudaranya dalam hadis Bukhari. Ya ayyuhal ikhwan, wahai saudara-saudaraku sekalian, anal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla ibadah. Sesungguhnya asal mula ajaran Islam itu ialah mengenal kepada siapa disembah dulu, baru sembah, baru beribadah. Sesuai tadi apa Islam? Antasyhadallah ilah, menyatakan mengenal Allah. Baru Nabi menyampaikan. Jelas? Nah, sekarang Nabi Muhammad dan nggak ada. Dipanggil Allah, jasad bermakam di Madinatul Munawwarah, di Madinah. Nggak ada dalam Quran lagi bapak dan ibu-ibu. Kalau mau kenal sama Allah, tanya sama Allah, tanya sama Nabi, tanya sama Rasul. Tolong cari yang Quran. Macam mana menanyanya? Bangunlah, ya Nabi, aku ingin kenal nama Allah, tolong kenalkan dia. Enggak ada. Jadi macam mana caranya? Ditunjukkan Allah, begitu ada banyak ayat. Allah menunjukkan. Catat ayatnya, ada ayat pertama An-Nahl 43. Wa ma arsalna min qablika ila rijal ala nuh alaihim fasalu dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidak diutus sebelum engkau beberapa laki-laki yang terberikan wahyu kepada untuk menyampaikan ilmu pada mereka. Fasalu dzikri in kuntum, tanyakan pada tiga orang ahli zikir, ahli mengingat. Ya, la ilah itu bukan zikir, tahlil namanya. Subhanallah itu bukan zikir, memuji namanya. Kita dapat membedakan ingat dengan puji, ingat dengan berbuat. Tanya pada zikir. Siapa yang zikir kita nggak tahu. Dijelaskan Allah bal wa'yatun bainatum fi suduril da'atul utul ilma. Rahasia Allah, rahasia Quran itu nyata, terang maknanya, tersimpan di dada ulama. Al-Ankabut 49, Al-Qaf. Ada anak. Jadi rahasia Allah dan rahasia Quran itu terang dan nyata, tapi di dada ulama. Ah, kita sekarang nggak tahu kita ulama. Ulama nggak tahu, kita tahu ulama pandai bahasa Arab. Yahudi Israel paten bahasa Arab. Ulama pandai mentafsir Quran dan mentafsir Quran. Universitas Islam Kanada al-tahfir orang Yahudi ketika